Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Firman Tuhan itu ajaib dan hidup. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom kakak. Sudah siap memuji Tuhan belum? Siap dong. Sudah wangi nih, sudah harum. Kita siap memuji Tuhan ya. Tahu nggak, Tuhan tidak hanya menciptakan pohon-pohon saja, tidak hanya menciptakan gunung-gunung, tetapi Tuhan juga menciptakan kamu, dan kamu. Kita diciptakan untuk memuji nama Tuhan. Hore. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan hati yang gembira, muka yang tersenyum, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Ikuti kakak ya. Siapa pencipta kita? Tuhan Yesus. Tuhan ciptakan pohon-pohon, Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan luas, Tuhan juga ciptakan saya. Patut saya memukatakan haleluya. Oh haleluya, oh haleluya. Tangannya haleluya, hey. Oh haleluya, oh haleluya. Sekali lagi. Tuhan ciptakan pohon-pohon. Siapa yang menciptakan gunung? Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan luas, Tuhan juga ciptakan saya. Patut saya memuji. Ikuti kakak ya. Oh haleluya, hey. Oh haleluya, hey. Sekali lagi. Oh haleluya, hey. Oh haleluya. Katakan oh haleluya. Oh haleluya, oh haleluya. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Siapa yang di sini laskar Kristus? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak, tapi kita laskar. Saya bukan pasukan berjalan, saya bukan pasukan berkuda, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya katakan saya laskar Kristus. Saya ikuti kakak. Siap, gerak, gerak. Saya laskar lagi. Siap, gerak, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi sekali lagi saya bukan pasukan berkuda. Saya bukan Pasukan berjalan, gerakannya ikuti kakak. pasukan Hey. berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi Sekali lagi saya dengan laskar semangat, Kristus. seperti prajurit. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yuk, siap-siap. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, gerak. Saya laskar Tembak musuh. Kristus. Gerak, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi Sekali saya lagi. laskar Siapa laskar Kristus. Kristus? Saya laskar Kristus. Siap. Saya Yang kenceng, yang laskar kenceng. Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Saya Kristus. tidak menembaki musuh. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap, gerak. Siap, gerak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita duduk manis, kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Bye-bye. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita mau beribadah kembali adik-adik ya.
Puji Tuhan, sampai hari ini kita terpelihara, sehat selalu. Adik-adik sehat semua ya, kuat, kuat, sehat ya, tidak tertular virus. Puji Tuhan, kita terlindung ya, atas bawah kiri kanan Tuhan yang melindungi. Amin, amin ya. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau mendengar firman ya. Nah, hari ini firmannya adalah firman Tuhan itu ajaib dan hidup. Ya, judulnya firman Tuhan ajaib dan hidup. Adik-adik punya Alkitab semua ya. Mungkin ada sebagian yang lihat ayat-ayatnya dari gadget ya adik-adik ya. Nah, hari ini Kartini mau mengajar adik-adik menulis ayat ya. Tapi sebelumnya harus tahu tujuannya adik-adik ya. Kenapa harus ditulis ayatnya? Nah, kita dengar dulu satu kisah adik-adik ya. Nah, ini Kartini pernah nonton film. Wah, seru nih filmnya adik-adik. Ya. Film ini film thriller, film serem sebenarnya ya. Nah, adik-adik lihat ya, di sini ada seorang penjahat yang menodong pistol. Nah, dia berbuat kriminal, menculik gadis-gadis adik-adik. Ya, banyak gadis-gadis yang ini cerita nyata loh adik-adik, cerita bener-bener ya. Cuman difilmkan, tapi ini bukan penjahatnya. Ini kan bintang filmnya adik-adik ya. Nah, ia menodongkan pistol dan dia menculik gadis-gadis supaya ikut. Ya, supaya ikut dia adik-adik, disiksa, dianiaya, ya. Wah, diperlakukan tidak baik adik-adik ya. Satu kali dia menculik seorang gadis adik-adik. Nah, gadis ini adalah pekerja, dia hamba Tuhan, dia anak Tuhan adik-adik ya. Nah, diculik adik-adik di dalam mobil ya, tetapi gadis ini selalu mengatakan firman ya, sampai si penjahatnya ini pusing. Berhenti nggak sih kamu ngomongin firman, katanya. Apa sih, saya nggak ngerti ayat-ayat Alkitab, katanya ya. Tapi gadis ini tidak pernah menyerah adik-adik. Dia selalu berbicara firman. Sampai beberapa hari dia diculik, dia dibawa ke rumah penjahat ini. Gadis ini tetap teguh hatinya ya. Mungkin kalau di film adik-adik kita merasa nggak serem ya adik-adik. Gadis ini setiap hari di rumah penjahat itu dia merasa tidak takut adik-adik ya, karena di dalam hatinya dia percaya ada Tuhan Yesus yang melindungi. Mungkin waktu kita nonton kita nggak terlalu tegang, tapi kalau waktu kejadian benar-benar, gadis ini pasti merasakan suasana yang tegang sekali adik-adik ya. Serem dong diculik ya sama orang yang nggak dikenal. Nah, tapi gadis ini selalu memberitakan ayat-ayat adik-adik. Satu hari si gadis ini memberikan catatan, buku catatan Alkitab, catatan ayat-ayat adik-adik ya. Kecil bukunya adik-adik ya. Dia selalu rajin menulis ayat-ayat. Seperti kita dulu ya, waktu ibadah masih di pertemuan kita akan mencatat ayat-ayat adik-adik ya. Nah, itu buku dikasih kepada penjahat ini. Buat apa, katanya? Kata penjahat ini bilang, kamu perlu, katanya ya. Ini buku firman. Firman itu kehidupan, firman itu ajaib kan. Dia tadinya ragu-ragu ya. Tetapi setelah berhari-hari berkenalan dengan gadis ini, akhirnya si penjahatnya menjadi lambat laun hati menjadi lembut adik-adik ya. Kemudian buku itu diterimanya dengan sukacita, dengan senang ya. Dia buka-buka ayat-ayatnya tadi, dia nggak ngerti. Tapi dia baca-baca, dijelasin sama gadis ini. Tapi tetap gadis ini belum boleh dilepas adik-adik. Nah, gadis ini juga nggak mau kabur. Dia pikir ini kesempatan buat dia untuk menginjil si penjahat ini. Dan akhirnya penjahatnya ini dijamah Roh Kudus ya, sampai dia bertobat adik-adik. Dan dia sangat senang dengan buku ayat itu adik-adik ya. Nah, adik-adik tahu mencatat firman Tuhan itu penting sekali ya. Sampai akhirnya si penjahat ini menyerahkan diri kepada polisi ya. Waktu ditangkap,
dia dilepasin nih kan, gadis ini sudah dilepasin, dibebasin, dia ditangkap polisi, tapi buku catatan ayatnya itu dibawa-bawa sampai ke penjara adik-adik, ya. Sampai di penjara, di dalam mobil polisi pun dibaca adik-adik, sampai polisinya bingung, loh kok penjahat baca ayat firman ya. Itu buku dibawa-bawa terus adik-adik, buku catatan ayat-ayat, ya. Nah, itu penting sekali mencatat ayat-ayat supaya membuat orang berubah, membuat orang ingat akan firman, membuat orang menjadi mengalami pertobatan adik-adik ya. Nah, akhirannya dia harus dihukum mati penjahat ini ya, dengan cara di kursi listrik ya. Sampai dia menjelang ajalnya, mau di kursi listrik, mau dihukum mati, gadis ini datang lagi membesuk ya. Apa kabar? Katanya, dia nanya. Kemudian dia lihat si penjahat ini sudah berubah wajahnya adik-adik. Yang tadinya rambutnya berantakan, mukanya serem, mukanya sudah berseri-seri, mukanya sudah beda adik-adik ya. Seperti orang seger baru mandi gitu. Hari ini saya suka cita katanya gitu. Walaupun dia mau dihukum mati si penjahat ini ya. Sayang fotonya nggak ada adik-adik, Kartini cari nggak dapet ya. Tapi wajahnya penjahat itu ketika dia mau dihukum mati besokannya wajahnya berubah menjadi sukacita ya. Beda waktu dia jahat, waktu dia masih jahat. Nah, dia masih bawa-bawa buku ayatnya adik-adik. Dia tunjukkan kepada gadis ini. Gadis ini kaget. Oh, bukunya masih dipegang ya sama si penjahat itu. Ya, buku ini ya, selalu saya baca setiap malam. Sampai di kursi listrik adik-adik ya. Penjahat ini mati, buku itu diletakkan di atas dadanya adik-adik ya. Betapa dia sangat senang sekali. Buku ini adalah harta dia katanya. Buku ini telah menemani dia, ayat-ayat ini telah menemani dia selama ini. Sehingga dia menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang paling bahagia mendapatkan ayat-ayat firman. Luar biasa kisah itu. Itu film adik-adik, tapi itu kisah nyata. Ya, seorang penjahat yang diubah oleh karena buku ayat. Nah, Kartini pernah kan sering mengajar ayat-ayat pada adik-adik. Nah, Kartini mau kasih tahu adik-adik ya, bagaimana kita membaca, mencatat ya. Tentunya adik-adik mencatat ayat-ayat itu harus kita ambil judulnya dulu. Misalnya adik-adik suka marah ya. Nah, di gadget adik-adik kan ada aplikasi, cari kata marah, keluar itu ayat-ayatnya. Nah, itu tidak semua ayat yang kita perlukan. Ada ayat-ayat yang merupakan cerita ya. Misalnya, maka marahlah bangsa Israel itu. Nah, itu enggak perlu dicatat ya. Misalnya, marahlah ahli-ahli Taurat itu kepada Paulus misalnya. Itu enggak perlu dicatat. Tetapi ayat-ayat yang kita perlu catat adalah yang berupa perintah. Ya, yang berupa perintah atau berupa nasihat ya. Nah, misalnya seperti ini adik-adik, Amsal 12 ayat 16 ya. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Nah, adik-adik, ayat-ayat yang berbunyi seperti ini adik-adik catat ya, yang merupakan perintah jangan marah, terus marah itu bagaimana. Nah, adik-adik catat sampai berapa halaman, boleh sebanyak yang adik-adik dapat. Nah, Kartini ya. Nah, terus adik-adik diapain ya? Nah, ayat-ayat ini gunanya waktu kita catat, kalau kita lihat di HP kan cuma sepintas adik-adik, cepat sekali kita bacanya. Tetapi kalau adik-adik mencatat, itu kata demi kata demi kata adik-adik ingat. Karena ditulis dengan, nah ini murah pakai buku tulis, ada pakai pensil aja nggak apa-apa ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik catat, adik-adik baca berulang-ulang hasil catatan adik-adik dari depan sampai ayat yang terakhir. Nah, adik-adik bisa ambil kesimpulan adik-adik ya. Oh, ternyata kalau orang marah itu menurut Alkitab dia bodoh. Nah, di sini kesimpulannya seperti ini. Ya, pemarah itu bodoh ya, pikirannya gelap. Wah, adik-adik nanti ingat ketika adik-adik marah,
ingat firman Tuhan ini, saya orang bodoh kalau marah. Ya, akhirnya kita jadi nggak jadi marah. Karena apa? Firman Tuhan katakan kamu kalau marah seketika itu juga atau marah-marah, teriak-teriak, lempar-lempar, di hadapan Tuhan kita orang bodoh, adik-adik. Mau di hadapan Tuhan dibilang jadi orang bodoh? Kita tentunya tidak mau. Tuhan tidak suka orang bodoh, ya, dikatain bodoh. Ya, di ayat-ayat ini ditulis juga membahayakan diri sendiri, kata firman Tuhan. Jadi kita ingat adik-adik, dengan catatan-catatan ayat di buku ini, setiap kali kita marah, kita akan ingat, oh ya saya bodoh, ya, saya akan ditinggalkan teman. Kalau kita marah, pikirannya gelap, artinya tertutup, nggak bisa mikir macam-macam, nggak cerdas. Kalau marah-marah mulu, dan yang terakhir membahayakan diri sendiri. Nah, jadi dengan catatan-catatan ayat seperti ini adik-adik, kita bisa belajar, ya. Kalau kita cuma baca sepintas-sepintas, kita mungkin lupa ayat itu. Tapi dengan dicatat dan disimpulkan, kita akhirnya ingat, ya. Kalau marah itu bisa bodoh dan sebagainya. Ini ada lagi contohnya, ya. Misalnya orang bodoh di hadapan Tuhan itu apa? Ya, seringkali kita bilang orang bodoh orang yang rapotnya merah, ya, yang matematikanya 4, matematikanya 5, kalau matematikanya 9, dia pinter. Ternyata Alkitab tidak mengatakan itu adik-adik, ya. Orang bodoh kalau kita catat di sini adalah orang yang tidak mau dengar didikan. Itu banyak sekali ayatnya di Amsal, ya. Orang bodoh adalah orang yang mengabaikan didikan. Kalau adik-adik catat, adik-adik akan ngerti. Nah, kemudian ada lagi, ya. Orang bebal. Nah, seperti ini gambarnya adik-adik, ya. Kan kalau dia nasihatin gimana adik-adik? Gitu ya. Lidahnya bener nggak? Kalau mamanya nasihatin, mamanya pergi, terus adik-adik gini. Gitu ya adik-adik ya. Nah, ini orang bebal adik-adik ya. Kalau dinasihatin gitu. Bukannya terima kasih, kasih lidah malah ya ke orang tua. Nah, bagaimana? Nah, adik-adik catat lagi. Ya, ayat-ayatnya banyak sekali orang bebal. Orang bebal yang menutup telinga, ya. Nah, nih seperti ini. Ya. Orang tuanya lagi nasehatin, gak mau denger, ditutup kupingnya, ya. Pakai apa? Handset. Ya, ditutup, gak mau denger. Alkitab mengatakan orang bodoh itu orang yang menolak didikan. Orang bebal, orang yang sukar dikasih ngerti. Aduh, dikasih ngerti itu susah banget. Kamu itu jangan terus-terusan begitu. Misalnya tidurnya sampai pagi, ya kan adik-adik. Kebiasaan adik-adik apa? Tidur pagi, pegangin HP terus nggak mau makan, nggak mandi, ya. Nah, kalau dinasehatin, adik-adik itu seperti masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Itu Alkitab mengatakan itu bebal adik-adik, ya. Dan akibatnya kalau orang bebal itu ngeri loh adik-adik ya. Nah, kesimpulan dari orang bebal adik-adik ya, jalan-jalannya tertutup. Ya, jalan-jalannya tertutup, tidak punya masa depan. Kalau dinasehatin nggak pernah mau ya denger. Itu masa depannya udah pasti nggak ada. Tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Susah adik-adik tuh. Ya, udah tahu di depan ada sesuatu yang mencelakakan diri, karena adik-adik tidak pernah selalu mau mendengar nasihat, itu tidak mengerti akhirnya yang di depan mata. Sedikit lagi adik melangkah, kalau adik-adik berbuat itu salah atau benar. Nah, itu adik-adik sudah susah membedakan. Sering gagal. Kalau orang yang nggak suka dinasehati sering gagal. Ya, tidak punya pagar pelindungan. Nasihat itu pagar adik-adik. Kalau di rumah kita itu nggak ada pagarnya, kita serem ya adik-adik ya. Siapa aja bisa masuk, ayam ya, bebek tetangga bisa masuk, maling bisa masuk ya adik-adik ya. Ya, ada guguk juga, guguk, wah masuk. Terus ini lagi guguknya makan tulangnya sembarangan di depan halaman. Nah, pagar-pagarnya udah nggak ada ya.
Nah, kita juga kalau tidak punya kemauan untuk mendengar nasihat, itu nggak ada pagar perlindungan dalam hidup kita ya. Nah, ada lagi, kalau anak yang tidak suka nasihati ya, jalannya selalu menuju kerugian, kegagalan, tidak ada hasil. Ya, masa depan tertutup. Ya, rugi, selalu dibohongin, gampang ditipu, gampang dipermainkan orang. Gampang jalan-jalannya putus di tengah jalan. Itu orang yang susah dinasehati adik-adik. Tetapi kalau kita sering belajar dari nasihat orang tua, dari nasihat kakak pembina, dari nasihat hamba-hamba Tuhan, apalagi kita belajar dari firman adik-adik, ada sesuatu di depan yang membahayakan. Itu sudah penuh sekali otak kita dengan pengetahuan, hikmat, kecerdasan untuk bisa membedakan yang di depan kita itu mencelakakan apa enggak. Ya, itulah gunanya buku-buku ayat ini adik-adik. Nah, kita belajar ya adik-adik ya, supaya adik-adik waktu main HP-nya berkurang, coba digunakan mencatat ayat-ayat ini. Ya, nah kalau adik-adik mau mencatat ayat-ayat di HP adik-adik, cari kata malas misalnya. Nah, banyak kan? Cari ayat-ayat yang menurut adik-adik berguna buat saya, bermanfaat buat saya. Tulis. Ini murah adik-adik, modalnya cuma buku tulis dan pen. Ya, kalau adik-adik punya buku ayat seperti ini Kak Tini punya adik-adik ya, banyak buku-buku yang Kak Tini. Cuma yang ini Kak Tini bikin agak rapi. Biasanya Kak Tini tulis cepet-cepet. Ya, tetapi itu sangat bermanfaat seperti tadi. Ya, penjahat itu bertobat. Nah, ada satu kisah terakhir adik-adik ya. Nah, bagaimana sebuah catatan itu membuat orang bisa dijamah oleh Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik ada satu kisah legendaris ya yang dikarang oleh orang bule ya. Nah, dia seorang bapak yang suka pemabuk, mabuk-mabukan ya. Dan dia bapak yang tidak baik, bapak yang jahat ya. Dia selalu menyuruh anaknya untuk memulung. Tahu memulung? Mencari sampah ya, supaya bisa dijual, uangnya buat bapaknya berjudi. Jadi bapaknya ini nggak baik ya, bukan seorang bapak yang baik ya. Tapi anaknya menderita karena bapaknya seperti ini adik-adik ya. Mana hasil uangnya yang kamu kerjakan hari ini? Kamu mulung apa ya? Kamu ambil dong botol, gelas, kayak apakah yang bagus-bagus di tong sampah. Cari di mana-mana. Kamu jual di tempat penjualan situ. Pasti laku ditimbang. Kamu harus dapat hari ini uang sekian. Kalau enggak, awas nanti aku pukul kamu. Ya, kasihan adik-adik. Ya, setiap hari anaknya menderita seperti ini. Dia sampai tidak bisa melihat wajah bapaknya adik-adik. Dia sampai takut pulang ke rumah. Berapa meter dia melihat rumah, kakinya udah gemeteran adik-adik. Selalu dimarahin, selalu diminta uang, selalu dibilang kurang adik-adik. Ya, anak ini tidak punya siapa-siapa. Anak ini menderita adik-adik, teraniaya. Ya, dia disuruh mulung mencari uang buat bapaknya yang selalu foya-foya. Satu hari adik-adik, dia sedang mengorek-ngorek sampah. Ya, di situ ada botol, ada bekas gelas air mineral, ya, ada kertas kado yang bagus, ada foto artis yang bagus, ya kebetulan udah nggak kepake, mungkin terbuang gitu adik-adik ya. Ada bekas mainan di tong sampah itu adik-adik ya. Dia korek-korek, terus dia ketemu satu helai kertas adik-adik. Udah lusuh, ya. Kertasnya udah agak sedikit robek. Terus dia baca. Itu ada ayat adik-adik di dalam tulisan itu. Seperti ini adik-adik ya, digambar. Nah, dia memulung, dia mendapatkan sebuah kertas. Dia baca, dia menangis adik-adik. Ya, sampai kertas itu dipeluk, dicium adik-adik kertas itu. Kertas itu udah kotor. Dia di situ banyak adik-adik, ada yang lebih bagus-bagus ya.
di tempat pembuangan itu ada kertas kado kan lebih bagus. Ini secari tulisan adik-adik. Tapi itu mengubah hidupnya adik-adik. Apa yang dia baca? Di Mazmur 72 ayat 12 dan 13a. Ada seorang yang menulis. Tetapi kebetulan lembaran kertas itu terbuang masuk tong sampah. Dan jatuh ke tangan si adik ini yang kecil yang lagi memulung. Bunyinya, Tuhan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Tulisan yang sederhana, yang kecil ini dibaca masuk ke dalam batinnya, ke dalam hati nuraninya adik-adik. Wah, dia nangis, dia peluk kertas itu adik-adik. Dia bawa pulang. Sekarang dia tidak sedih lagi kalau pulang. Dia sudah punya seorang teman, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kebetulan di kertas itu ada wajah Tuhan Yesus. Adik-adik, betapa luar biasanya firman itu. Jika kita menulisnya, maka kita mendapatkan harta karun yang luar biasa dari ayat-ayat yang kita tulis sendiri. Kalau buku ini hilang pun, jatuh ke tangan orang, puji Tuhan, orang yang baca bisa bertobat. Betul? Ya, kita bisa bikin lagi. Kita punya Alkitab. Tetapi ada baiknya kita punya adik-adik. Kartini punya ayat, buku-buku ayat seperti ini. Ya, sehingga Kartini menyimpannya dalam hati. Supaya Kartini tidak berdosa di hadapan Tuhan. Dan mendapat kekuatan. Nah, adik-adik, kertas ini yang sudah lusuh adalah harta satu-satunya buat si adik ini. Setiap hari dia baca. Mungkin dia nggak punya Alkitab adik-adik. Ya, dia nggak punya gadget. Dia punya selembar ini. Satu ayat aja. Tapi itu membuat hatinya setiap hari pulang ke rumah dengan sukacita. Dia memulung, dia kasih bapaknya. Dia memulung, dia kasih bapaknya. Dan Tuhan pasti membuka jalan buat orang seperti itu. Ya, amin. Amin adik-adik. Mari kita hargai firman Tuhan. Mari kita hargai setiap ayat-ayat yang kita baca. Ya, itu kehidupan kita. Itu hidup. Itu bukan tulisan biasa adik-adik. Itu mengubah hidup seorang. Itu mengubah masa depan seseorang adik-adik. Ya, mari kita mulai belajar. Singsikanlah waktu kita. Kurangi main gadget adik-adik. Salin ayat-ayat. Yang adik-adik merasa ayat itu berguna untuk adik. Oh, ini berguna sekali. Sangat berguna sekali adik-adik. Bahkan orang dewasa pun boleh. Bukan anak-anak. Orang dewasa pun boleh. Kartini udah umur berapa? Ya, punya catatan ayat seperti ini. Banyak bukunya adik-adik. Ya, jadi ingat kita. Amin. Amin. Ayo ya, adik-adik, Kartini kasih semangat. Ya, semangat menulis ya. Aku punya harta karun. Aku punya catatan. Ya, aku punya buku-buku ayat. Aku senang membacanya. Aku gembira menulisnya setiap hari. Aku mencari harta karun di Alkitab. Aku pindahkan ke buku tulis. Supaya aku ingat akan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini harta karun kita. Amin adik-adik. Ya, puji Tuhan. Ya, kita berdoa ya. Supaya adik-adik diberi semangat untuk menulis ayat. Mari kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan beri kami semangat untuk mencatat ayat-ayat firman di buku yang sederhana, sebuah buku tulis Tuhan, tetapi ayat-ayat yang kami catat adalah harta karun hidup kami, pagar perlindungan buat kami, masa depan hidup kami Tuhan. Terima kasih, beri kami kegairahan, beri kami semangat yang kuat. Kami tidak mau menyerah, kami mau meletakkan sebentar gadget kami. Kami mau pindahkan tangan kami untuk menulis ayat-ayat. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami semangat setiap hari untuk mencatat ayat firman. Haleluya, haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat,
untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan, wajib yuk ikutan lagi. Kita akan dengar tentang siap-siap berubah dari hari ke hari ingin ketemu Tuhan Yesus. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!